Kami sedikit memberikan gambaran tentang pondok pesantren Hidayatul Tauhid. Marang misal, maaf bu, lamun tiang gambarkan angkat ulama ini, marangkan tiang penunggu sinya pu batik. Lamun Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حمدا لله بذكره تطمئن القلوب وتنطلق به العصب وتلين به الصعب. والحمد لله الذي خلق الإنسان بالحسن والسرور وضاعف للمتقين جزيل العجور. وهو الذي يشرح لنا الصدور نحمده ونستعينه وهو أحق المحمود وأجل المشكور. سلام الله وصلواته عليه على حبيب الرحمن محمد ابن عبد الله سيد ولد أدنان رسولا ليحمل رحمة لجميع المخلوق ما توجد في هذا العالم. أمر المؤمنين بالإيمان أمر المؤمنين جهلا بأن يكون داعيا إلى الله فهو خير الرحمن. المبرر مدير العام معهد هداية التوحيد فضيلة الشيخ الحاج سهمري هاشم متعنا الله بطول حياته ونفعنا بعلومه في الدارين. المحترمون أساتذة وأساتذة معهد هداية التوحيد، ساداتنا العلماء الكرام وجميع المدعوين الأجلاء، أولياء الطلاب والطالبات، نرحبكم جميعا على حضوركم في هذا المكان المبارك. ترتيب البرنامج الذكر الإسراء والمعراج بمعهد هداية التوحيد يسود لغو الحديث سبت 29 من رجب سنة 1442 هجرية الموافق 13 من مارس سنة 2021 ميلادية. The further agenda of commemoration of Isra Mi'raj, the great Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Saturday Rajab 29, 1442 Hijriah, or March 30, 2021 Miladiyah. Susunan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sabtu 13 Maret 2021 Miladiyah bertepatan dengan 29 Rajab 1442 Hijriah. Bitartibil barnamij البرنامج الأول الافتتاح. البرنامج الثاني تلاوة ما تيسر من آية القرآن الكريم. البرنامج الثالث كلمة الترحيب. البرنامج الرابع وصف ما إسراء ومعراج نبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. البرنامج الخامس نسأل الله الحسنة والبركة بالذكر والدعاء. By center agenda follow us. The first agenda opening. The second agenda memory of Holy Quran. The third agenda single speech. The fourth agenda description of wisdom. The fifth agenda prayer. Susunan acara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan. Acara kedua pembacaan kalam ilahi. Acara ketiga sambutan tunggal sekaligus laporan panitia. Acara keempat
uraian hikmah, acara terima doa. البرنامج الأول الافتتاح. أيها السادة الكرام، لنيل البركة في هذه الحفلة هيا بنا نفتتح برامجنا بقراءة البسملة سويا. The first agenda opening. Well, ladies and gentlemen, welcome to our dinner in this blessing place, in good condition and happy situation. And let's open our agenda this night by reciting Al-Basmalah together. Acara pertama, pembukaan. Bapak, Ibu, para tamu undangan beserta hadirin semua, agar lebih barokahnya acara kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. البرنامج الثاني تلاوة ما تيسر من آية القرآن الكريم. سيلقيه أخونا سلطان هادي وجاية، عليه أن يتفضل مشكورا. The second agenda, the reading of Holy Quran, is going to be read by student of Hidayatul Tauhid, our brother Sultan Hadi Wijaya. The floor is yours. Acara kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh santri Pondok Pesantren Hidayatul Tauhid Sultan Hadi Wijaya. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum makan apa katanya? Bismillah. Mau ada? Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون
الأرض حولا وإذا خاطبهم الجاهلون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi acara kita berjalan seiring dengan ridho ilahi. Amin, amin ya rabbal alamin. البرنامج التالي
كلمة الترحيب سيلقيه رئيس العملية الإسلامية معهد هداية التوحيد Bapak Rawinah Asy'ari وعليه أن يتفضل مشكورا. The third agenda, single speech, will be delivered by the Chief of Dinia Islamiyah Ma'had Hidayatul Tauhid, Honorable Mr. Rawinah Asy'ari. The time for him. Acara ketiga sambutan tunggal sekaligus laporan panitia yang akan disampaikan oleh Rais Am Dinia Islamiyah Ma'had Hidayatul Tauhid Bapak Rawinah Asy'ari. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wahdahu la syarikalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi hudatul ummah. Amma ba'd. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Tauhid sekaligus pembina Tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Safari Hasin yang dia hormati, yang dia muliakan, Bapak Ibu jamaah yang dia hormati, Bapak Ibu wali santriwan santriwati yang saya hormati, dan seluruh anak-anak kami santri Pondok Pesantren Hidayatul Tauhid yang dia kasihi. Puji syukur alhamdulillah kita sampaikan hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya kita bisa hadir bermuajahah dalam rangka acara Isra Mi'raj. Yang kedua, selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sawah petitu aja yang pelunggu, sehingga kita semua bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jamaah yang dihormati, sebelum kami menyampaikan mewakili anak-anak kami laporan panitia, kami sedikit memberikan gambaran tentang Pondok Pesantren Hidayatul Tauhid sekaligus dengan anak-anak kita yang menuntut ilmu di Pondok Pesantren Hidayatul Tauhid. Ibu sekalian, di sini ada beberapa lembaga. Yang pertama, beberapa bulan yang lalu sudah berdiri TK Islam Hidayatul Tauhid. Yang kedua, SMP Islam Hidayatul Tauhid. Yang ketiga, MA Hidayatul Tauhid. Anak-anak kita di sini mendapatkan secara umum dua macam ilmu. Ilmu dunia, ilmu akhirat. Komplit yang anak-anak kita dapatkan ilmu di Pondok Pesantren Hidayatul Tauhid. Yang mana ilmu dunia saya ibaratkan di sekolah formal, sekolah lemak. Nah, itu saya gambarkan sebagai ilmu dunia. Kemudian ilmu akhirat
di luar daripada pendidikan formal, seperti anak-anak kita di sini, khusus para wali santri, anak kita mengaji kitabnya lebih dari 2-3 macam kitab. Kalau saya sebutkan salah satu barangkali yang saya ingat, ada kitab Matan Al-Jurumiyah, ada kitab Durusul Fiqhiyah, ada juga kitab Syarah Dalam, ada juga kitab ya, ada juga ilmu nahwu yang dipelajari, tajwid juga, seni baca Al-Quran juga, belajar ceramah juga anak-anak kita. Hampir dikatakan anak-anak kita waktu untuk istirahat sedikit sekali. Bayangkan, waktu subuh sholat berjamaah, selesai sholat berjamaah anak-anak kita ngaji kitab, selesai ngaji kitab mengadakan kebersihan segala macam, kemudian jam 7.00 anak kita sholat sunat duha. Itu harus dilakukan oleh anak-anak kita. Selesai sholat sunat duha anak kita baru sarapan pagi, baru berangkat sekolah sampai dengan, kalau normal tidak covid, sampai dengan jam 2 baru sholat berjamaah zuhur, selesai itu baru makan siang, dan dia dalam kesempatan istirahat sampai dengan jam 3. Kemudian sholat asar berjamaah kami wajibkan harus seluruh santri kami disiplinkan untuk sholat berjamaah. Nah, ba'da asar anak kita kembali dia ngaji kitab tajwid bahasa Inggris yang dipelajari. Selesai ngaji kitab pada maghrib sampai isya, sholat berjamaah, sholat isya berjamaah. Selesai sholat berjamaah baru anak-anak kita makan malam. Saya berikan waktu 25 menit. Setelah itu kembali melanjutkan pengajiannya. Nah, sampai dengan jam 10 baru anak-anak kita tidur. Kalau malam Rabu anak kita yang putri ya, belajar seni baca Al-Quran. Malam Sabtu juga anak putra belajar seni baca Al-Quran. Malam Kamis, malam Sabtu anak-anak kita latihan ceramah dan latihan hadroh, latihan semua di situ komplit di hadroh di Tamril Muhajarah itu. Nah, ini gambaran tentang anak-anak kita yang menuntut ilmu di Pondok Pesantren Hidayatul Tauhid. Selanjutnya mewakili anak-anak kita yang tergabung di dalam kepanitiaan. Jadi hari besar Islam Isra Mi'raj ini sebenarnya dari beberapa minggu yang lalu kita rencanakan, namun mengingat situasi dan kondisi, kebetulan juga Bapak Tuan Guru sibuk pengajian mengurus umat sehingga sempat tertunda, dan alhamdulillah malam ini bisa kita laksanakan ya. Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang kita akan tetap mengadakan hari besar Islam. Dan sekarang di Pondok Pesantren Hidayatul Tauhid punya PHBI, panitia hari besar Islam, dan semua itu terdiri daripada anak-anak kita. Acara ini saja atas inisiatif, usaha, keinginan kuat daripada anak-anak kita untuk menyelenggarakan hari besar Islam ini. Anak-anak kita yang mengumpulkan dana segala macam ya, ada juga dari jamaah, ada juga dari wali santri, ada juga dari donatur, sehingga uang yang terkumpul itu untuk pembiayaan acara ini ya. Jadi anak-anak kita lah yang punya inisiatif. Silakan anak-anak semuanya, kami mendukung
anak-anakku semuanya berkreasi, berorganisasi di pondok pesantren, sehingga nanti kalau kalian tamat dari sini kalian sudah bisa, sudah terbiasa. Kami mendukung dan mengapresiasi anak-anakku semuanya yang betul-betul giat di dalam melakukan kegiatan. Dulu pernah ada suara-suara yang saya dengar, santri pondok pesantren dikatakan kolot, kenapa sekolahnya berada di tepi sungai di pinggir sawah. Al-qalatu indan nas walakin indallah hebat. Sekalipun anak-anak kita dikatakan kolot, tapi di sisi Allah kita hebat. Anak-anak semuanya, silakan. Kami siap mendukung kalian apapun yang kalian lakukan, kegiatan apapun itu yang penting bernilai positif. Nah, itu bagi para jamaah yang membantu pelaksanaan ini sehingga berjalan sesuai dengan diharapkan. Kami sampaikan terima kasih. Begitu juga dengan seluruh wali santri yang sudah membantu. Kami mewakili anak-anak kita menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan semua itu tercatat sebagai amal ibadah kita semua, dan mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin dalam pelaksanaan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, baik itu tata cara anak-anak kita menyambut hadiran Bapak Ibu sekalian, ataupun tata tempat tinggi, terlebih-lebih penyembuhan ala kadarnya. Inilah kemampuan daripada anak-anak kita yang sebenarnya kita ingin lebih maksimal untuk kesembuhannya, namun inilah yang mampu diperbuat oleh anak-anak kita. Dari semua kekurangan tersebut, mewakili Ketua Panitia Saudara Dendi serta seluruh divisi yang ada, seluruh ketua asrama, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu sekalian, mungkin hanya ini yang perlu kami sampaikan. Kurang lebih sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البرنامج الرابع وصف مع إسراء ومعراج النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، سيلقيه الشيخ الحاج شهبري هاشم، وعليه أن يتفضل مشكورا. The fourth agenda, discussion officer, will be delivered by Honorable Al-Mukarram Tuan Guru Haji Syahbari Hashim LC. The time for him. Acara keempat, uraian hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Syahbari Hashim LC. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marratan tsani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa summa arrajahu ila sidratil muntaha summa ilal mustawa summa qaba qausaini aw adna
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل وعلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المجتبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة والهدى وعلى آله وصحبه وذريته ومن اهتدى أما بعد. Yang saya hormati akhil al-mahbub al-Ustaz Muhammad Jalaluddin MH, mata'an Allah bi tuli hayati wa hafizahullah. Yang saya hormati segenap para tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatidz, segenap para wali murid, wali santri, dan para tamu undangan rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga pada malam ini kita dapat melaksanakan acara Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada malam ini adalah malam yang sangat penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini semakin menambah keyakinan kita, semakin menambah keimanan kita, keyakinan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini dikelompokkan bersama para anbiya, khususnya bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam teriringi hadiran kanjeng Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat bacaan salawat yang dilantunkan dengan hadrah, mudah-mudahan kita dikelompokkan, digolongkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, anak-anakku segenap para santri dan santriwati Ma'had Pondok Pesantren Hidayatul Tauhid. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum terjadi Isra dan Mi'raj ini, diawali dulu terjadi namanya Amul Huzn, tahun kesedihan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kesedihan yang sangat berat karena ada dua orang yang menjadi penolong beliau, pembela beliau dalam memperjuangkan agama Allah, yaitulah meninggalnya paman beliau Abu Thalib, dan yang kedua meninggalnya istri yang dicintainya, yang memperjuangkan, yang membelanya, yang menghiburnya dalam memperjuangkan agama Allah. Itulah istrinya Khadijatul Kubra. Begitu besar penderitaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membutuhkan mereka berdua. Maka di saat itulah Allah memanggil Abu Thalib, memanggil Khadijatul Kubra. Dalam selang 3 bulan setelah meninggalnya Abu Thalib, di sanalah Allah memanggil, mewafatkan Sayyidatina Khadijatul Kubra. Ini membuat hati Rasulullah bersedih. Bahkan ketika Abu Thalib akan meninggal dunia, sedang sakratul maut, sempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di samping Abu Thalib yang saat itu belum jelas keislamannya. Wahai pamanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin ini terakhirku bersama engkau. Aku mohon kepada engkau, ucapkanlah kalimat La ilaha illallah.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ucapkan. Ini yang bisa menjadi hujahku untuk membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pesannya kepada pamannya ketika dia sakaratul maut. Namun di saat itu yang hadir Abu Jahal. Kemudian Abdullah bin Umayyah yang membisikkan lagi kepada Abu Talib. Wahai Abu Talib, kata Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah, apakah engkau sudah benci kepada agama Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah engkau sudah benci kepada agamanya Abdul Muttalib? 3 kali diucapkan oleh Abu Jahal. Maka saat itulah terlontar kata dari mulut Abu Talib yang akan meninggal dunia, yang akan menghembuskan napas terakhirnya, mengatakan, aku tetap dalam agama Abdul Muttalib. Mendengar jawaban itu Rasulullah SAW hatinya menjadi pedih, gelisah. Sehingga pada saat itulah turunlah ayat Al-Quran. Maka lin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Spontan ayat itu turun di dekatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sepatutnya bagi para nabi dan orang-orang mukmin ayyastaghfiru lil musyrikin, mintakan ampun kepada orang-orang musyrik, mintakan ampun kepada orang musyrik min ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas datangnya agama Allah itu, annahum ashabul jahim, mereka itu adalah ashab, kelompok orang-orang yang termasuk golongan orang-orang yang ahli neraka jahanam. Mendengar ayat ini semakin pilu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena selama hayatnya Abu Talib begitu gigihnya membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperjuangkan agama Allah. Namun di akhir hayatnya dia tidak beriman kepada Allah. Dia tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sampai Rasulullah menolak, seolah ingin menolak turunnya ayat itu. Maka Allah menurunkan surah Al-Qasas mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, tidak akan mungkin engkau mampu memberikan petunjuk kepada orang-orang yang engkau cintai, hai Muhammad. Semakin gelisah hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam netijuk mengusir seluruh tubuhnya Abu Talib. Apa kata Nabi? Ludahku ini menjadi saksi besok di yaumul qiyamah bahwa aku mencintai engkau, wahai pamanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum dalam surah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selang 3 bulan setelah meninggalnya Abu Talib, 3 bulan meninggal juga istrinya yang dicintai, itulah Khadijatul Kubra. Semakin pilu perasaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melalui perasaan ini Rasulullah sering merenung, sering menyendiri, tidak tenang mengurus umat. Maka pada saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat sedang duduk di dekat rumah sepupunya namanya Ummi Hani yang berdekat dengan Ka'bah. Saat itu dia berbaring di Ka'bah merenungi kehidupannya, penderitaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau untuk Isra dan Mi'raj. Isra artinya perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Lalu dari Masjidil Aqsa naik ke langit yang bertingkat-tingkat sampai ke Sidratul Muntaha, bahkan sampai ke Mustawa. Maka di sanalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghibur hati beliau
itulah diberikan sholat. Awalnya 50, lalu turun sesuai dengan saran Nabi Allah Musa di langit yang ke-6 mengatakan tidak mampu umat Muhammad, kembali saja kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikurangi 5 sholat itu. 50 dikurangi terus dikurangi sampailah 5 kali sehari semalam. Inilah yang kita lakukan sebagai syariat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sekilas perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tertera, yang diabadikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra yang dibaca oleh kita mengatakan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini menjadi bukti perjalanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diisra dan dirajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini kalau kita gali pada kesempatan malam ini mungkin secara tafsir, secara terperinci mungkin sering yang perlu didengar. Namun mari kita kaji dari bukti ayat ini apa yang terkandung dalam isi surat Al-Isra ini menurut para ahli mufassir, para ahli tafsir, para ulama-ulama ahli hadis yang menafsirkan ayat ini. Ternyata ayat ini juga mengandung suatu mukjizat untuk bisa menjadi pedoman hidup kita yang menjadi umatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini Bapak Ibu yang dihormati yang muliakan diawali pakai kalimat Subhan, Maha Suci Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengawali cerita yang aneh, yang ajaib, yang luar biasa, yang tidak bisa masuk akal, yang hanya bisa kita cerna pakai iman, keyakinan, tidak bisa pakai akal. Nah, untuk menghilangkan keraguan itu Allah menurunkan ayat itu pakai awalnya Subhan, Maha Suci Allah. Apa makna subhana itu? Kalau Allah sudah mengawali subhana, maka tidak ada yang aneh untuk kalimat-kalimat yang sesudahnya, tidak yang mustahil. Itulah makanya Allah memulai kalimat itu pakai subhan. Apa makna subhana itu? Ulama mengatakan makna subhana itu adalah tanzihullah amma la yaliqu bihi. Subhana itu artinya tanzihullah, menyucikan Allah amma la yaliqu bihi, daripada sesuatu yang tidak layak, yang tidak pantas, yang tidak cocok bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna subhana. Subhana itu menghilangkan keraguan yang peluluh sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala amma la yaliqu bihi, dari sesuatu yang tidak layak kepada Allah. Maha suci Allah dari berbohong. Maha suci Allah dari tidak mampu menjalankan tugas-tugas, menjalankan kudrah kekuasaan. Maha suci Allah tidak mampu Allah itu untuk melaksanakan segala apa yang dianggap sulit oleh hamba. Semuanya mudah bagi Allah, itu mustahil. Makanya Allah mengawalinya Subhan, Maha suci Allah. Itu makna tasbih. Nah, kemudian kata ulama, tasbih itu dibagi menjadi dua. Ada namanya tasbihul qalimil qadim. Apa maknanya? Allah memuji, bertasbih, menyucikan dirinya sendiri. Itulah dalam ayat surah Al-Isra itu namanya tasbihul qalimil qadim. Allah menyucikan dirinya sendiri. Dia sendiri menyucikan diri sendiri, makanya dikatakan oleh ulama namanya tasbihul qalimil qadim. Yang kedua ada namanya tasbihul hadisul qadim. Bertasbihnya, memujinya, menyucikannya yang baru seorang makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya tasbihul hadisul qadim. Seperti tasbihnya tiang pelunggu. Setiap habis sholat kita selalu menyebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa maknanya? Itu namanya tasbihul hadisul qadim.
Nah, tasbihnya hadis Al-Qadir ini bagi seorang mukmin yang selalu sering menyebut kalimat subhana wa bihamdihi. Dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala subhanallah wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marratin hatat khatayahu wa in kanat misla zabalil bahr." Barang siapa yang menyebut kalimat subhanallah wa bihamdihi dalam satu hari itu mi'ata marratin, sebanyak 100 kali, khutab khataya, Allah akan hapus segala kesalahan. Wa in kanat misla zabalil bahr, sekalipun kesalahan itu sebanyak buih di lautan. Dan ini namanya tasbihul hadithul qadim, tasbih yang berlumuh menjadi orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tasbihnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tasbihul hadithul qadim. Yang kedua seperti tasbihnya burung-burung, tasbihnya burung-burung. Jangan yang berlumuh kira bahwa burung-burung yang terbang lek bangkat di rumah yang berlumuh tidak bertasbih memuji Allah. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wa tayru safatin kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'alun." Alam tara, tidakkah kalian memperhatikan, tidakkah kalian melihat Allah Subhanahu wa taala yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, sesungguhnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa tayr, dan burung-burung pun bertasbih memuji Allah. Safatin, ketika burung itu mengembangkan sayapnya, dia sedang bertasbih memuji Allah. Kullun, seluruhnya itu, kata Allah, qad alima salatahu wa tasbihahu. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya burung-burung itu, apa yang ada di langit dan di bumi itu, dia tahu cara sholatnya, dia tahu cara bagaimana bertasbihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun bima yaf'alun. Allah tahu, mengetahui apa yang mereka lakukan. Ini namanya tasbihul hadis lil qadim. Jadi seluruh yang kita lihat di muka bumi ini, bahkan tikar yang tempat peluru duduk ini sedang bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang berselawat, sedang sholat memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya seluruh kita dianjurkan untuk bertasbih kepada Allah. Bertasbih memuji Allah, tasbih tanzihullah amma la yaliqu. Lalu lanjutan ayat itu mengatakan alladzi asra bi abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Alladzi asra bi abdihi. Jadi kalau konteks ayat ini, pengertian ayat ini, alladzi asra bi abdihi, kalimat asra itu menandakan bahwa Nabi Muhammad itu berjalan Isra dan Mi'raj itu dengan sendirinya. Dia berangkat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlalu kecil, bukan terlalu aneh untuk anggapan kita itu. Dia berangkat dari Masjidil Haram yang perjalanan 30 hari hanya ditempuh dalam hitungan detik. Lalu naik dia ke langit yang bertingkat-tingkat. Itu terlalu kecil karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dengan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Allah Subhanahu wa taala bunyi di dalam Al-Qur'an, dalam sebuah hadis mengatakan dari Ubadah bin Samit, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul imanil mar', afdalul imanil mar'i, paling utama iman seseorang itu ayya'lama, harus dia tahu, annallaha ma'ahu haitsu kana, dia tahu bahwa Allah itu selalu bersama dia, di mana saja tempatnya selalu Allah bersama kita. Dan ini menandakan bahwa
perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada tiang pelungkuh. Ternyata hamba itu bukan apapun yang dia lakukan itu bukan dengan sendirinya, selalu diikuti dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita tahu bahwa Allah Taala sifat barang kita setiap saat belum sempurna, belum utama, belum afdal iman kita itu. Afdalul imanul mar'i ayya'lama anna Allah ma'ahu haitsu kana. Paling utama iman seseorang harus dia tahu bahwa Allah itu selalu bersamanya di mana saja tempatnya. Telewisi, telejading, telega embe kita yang peluru pasti Allah itu bersama kita. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia berjalan itu dengan bukan dengan sendirinya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Allah. Nah untuk bisa mencapai maqam ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah mengatakan untuk bisa kita mengetahui, bisa menembus supaya kita tahu bahwa Allah bersama kita. Alladzi asra bi abdi. Di ayat itu bi abdi ada huruf ba di sana. Kata ulama tafsir, sebenarnya ayat ini kalau secara tahrir wa ta'bir Arab, susunan redaksi orang Arab, bau dengan alladzi asra abdahu. Tidak perlu nolak huruf ba, tidak perlu dengan bi abdi, cukup alladzi asra abdahu. Namun ternyata kalimat bi abdi huruf ba itu memiliki makna. Ia setekelekin Arab ba harfu jarhid di makna ma'iyah, beserta barang. Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dia tidak berpisah. Dengan adanya huruf ba ini menandakan bahwa kemana saja selalu bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebabnya di dalam ilmu kalam kata ulama usuluddin mengatakan, man zanna anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an rabbih ba'idan faqad kafara. Barang siapa yang menyangka, menduga bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, faqad kafara. Sungguh dia orang kafir. Saya lalu teparan Nabi tersebut jauh pada dalam kafir ini. Sampai begitulah ulama usuluddin itu menekan di tiang pelungkuh agar kita yakin selalu kita bersama Allah. Makanya ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia bersembunyi di buah sur bersama Abu Bakar, dicari Rasulullah itu oleh orang kafir. Bahkan kaki orang kafir itu sampai akan menginjak kepada Rasulullah SAW. Begitu bergemetar ketakutan Abu Bakar, maka Rasul mengatakan, ya Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, jangan kau takut, jangan bimbang, innallaha ma'ana. Allah itu selalu bersama kita. Allah barang kita, dia takut. Nah untuk bisa menyatakan meyakinkan kita itu bisa bersama Allah itu harus bi'abdi, harus dengan hamba. Kenapa ayat itu menggunakan hamba? Bi'abdi. Karena ada riwayat yang di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi itu mengatakan setelah selesainya Rasulullah disolamirakan, ditawar oleh Allah, ya Muhammad, sebutan apa yang engkau inginkan? Apakah engkau disebut dengan nama Habibi sebagai kekasihku, atau Rasuli sebagai rasulku, atau Maula? Sampai begitu Allah menawarkan, atau bi'abdi, atau hamba bi'abdi. Maka Rasul mengatakan, bi'abdi ya Allah. Sebut saja dengan sebutan hamba-Mu. Aku ingin senang aku sebut sebagai hamba. Nah mendengar ini hamba itu, kenapa hamba itu? Ternyata seluruh sebutan-sebutan, gelar-gelar yang ditawarkan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling tinggi itu adalah abdun. Simbe aram abdun ini apa kira-kira hamba. Mungkin kita belum tentu dikatakan hamba. Dalam tafsir
At-Ta'wilat An-Najmiyah di tafsir Isyari mengatakan siaran abdul itu, yang namanya abdul itu inda fana'i ismihi wa rasmihi isma ma sumiya bihi ahadun min khalqihi illa inda baqa'i ismihi wa rasmihi. Ini sekelekin aran hamba. Siaran hamba itu orang-orang yang inda fana'i ismi, ketika dia sudah tidak ada lagi, sudah melebur, sudah hilang ismi namanya, waras ini bentuknya, gambarnya, isman sebagai nama, karena masumya bihi ahadun min khalqihi, tidak diberikan nama hamba itu kepada seorang pun, illa kecuali orang itu inda baqa'i ismihi waras, kecuali sudah kekal abadi nama Allah dan bentuk Allah pada hamba itu, baru orang itu dikatakan hamba. Lamun dia neman tiang pelunggu ino menyatu sampai hilang arang pelunggu itu dengan sebab namanya Allah, bentuknya Allah, dan teman terkelekin arang panjang. Mara misal, maaf bu, lamun tiang gambarkan angkat ulama ini, marangkan tiang pelunggu sinyepu batik. Lamun beruja batik jadi narana, lamun bersepuh berbatik sino jana, terus apa setemarannya? Batik atau api setengah apa setengah lekinnya? Api, awas api no abang sini. Nah itu namanya hamba. Lamun masih aran legoeng, aran legoceng, aran saja, dia leman aran hamba itu. Kalau dia sudah menjadi namanya nama Allah, bentuknya menjadi bentuk Allah, maka itulah namanya hamba. Nah kalau orang ini sudah berbentuk dengan bentuk nama Allah dan bentuknya Allah, orang ini mengangkat di hadis mengatakan, ya abdi, hai hambaku, kata Allah, anallah, aku ini Allah, alladzi aqulu li syai'in kun fayakun, fa'atini aj'alka taqulu li syai'in kun fayakun. Ya abdi, wahai hambaku, anallah, aku ini Allah, alladzi aqulu li syai'in, kalau aku mengatakan pada sesuatu kun, jadilah, fayakun, pasti dia jadi. Fa'atini, maka taatlah engkau kepadaku. Piran kalau taat dengan sini setelah dia disebut nama hamba. Makanya Allah menyuruh dia dalam hadis qudsi, ya abdi, hai hambaku. Lalu dia taat maka nanti seperti hambaku, aj'aluka, aku jadikan engkau taqulu li syai'in, engkau mengatakan pada sesuatu kun, jadilah, payakun, pasti dia jadi. Jadi lamun temele agena mustajab doa anda, agena apa tayan yang ino, dia mudahan si Allah Subhanahu wa taala. Lepiran terjadi panjang dulu, baru pengendeng. Itu aja doa ini 10 meter, 10 meter, atau kadang-kadang ada 10 kilo dalam doa anda. Lagu ini teristijabah doa di sini, kumen karena dia belum bisa menjadi hamba orang itu. Ia terpelajarin, ngomel kata jadi panjang sekena, agenda mulia, agenda bagus sokat kita itu. Bahkan bukan hanya di dunia ini saja kita butuhkan itu, di akhirat pun kita butuhkan itu. Dalam kitab Iqazul Himam ada sebuah cerita. Orang ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang kedudukannya menjadi hamba itu tiba-tiba dimasuk pas dia meninggal dunia. Salah anu malaikat juga dan itu anu sorga. Janganlah yang anu neraka cerita. Di dalam kitab itu yang tahu bahwa malaikat salah anu menunjuk pajak si beriman. Dan itu anu sorga. Sebenarnya dia harus masuk ke dalam sorga. Lagunya salah istilah juga si malaikat jauhlah ya anu neraka. Setelah masuk dalam neraka, keciwar kecangir dalilnya hamba Allah itu. Aku nemuin terus. Apa angkat neraka? Jus ya mukmin katanya. Lewatlah hai mukmin. Liwat. Hormatilah si neraka ini. Liwat. Jus ya mukmin. Faqat afa'anuka lahad. Sungguh telah memadamkan api
api bara api itulah cahaya keimanan itu, cahaya kehambaan itu. Ia juga padam-padam. Lalu ahli surga langsung pada api neraka itu saat itu. Lebihan tulis le dengan wahai menjadi hamba. Makanya murid Ibnu Arabi, dulu murid-muridnya murid Ibnu Arabi itu. Masuk. Udah masuk orang. Tiara murid mengendeng, murid cerita Ibnu Arabi. Ya Syekh. Wah lain dia ngaji lesiat bersih. Sudah lama dia ngaji. Lagu makanan ini amalan doa mustajab doa. Lagu sering tiang amalkan doa itu, tapi doa itu tidak pernah mempan. Mekat bahasa sakit letak kalau tiang yang tuan sih lagu dari doang doa itu. Dari doang sungguh keramat tiang itu. Dari doang lamun sida lamun berdoa aja langsung dengan tuan sih. Kok tiang itu mengikuti doa yang sudah baca? Intonasinya sama, bacaannya sama, apa yang kita baca sama, dan jumlah bacaannya pun sama. Lakukan ini. Mendengar itu murid Ibnu Arabi langsung spontan beliau mengatakan, al-muridus shadiq, murid yang benar, murid yang jujur, murid simula tetu muridku. Seolah-olah begitu kata murid Ibnu Arabi. Lagu negeri aku muridus shadiq, murid yang benar itu. Idza kana faniyan bil ismi, apabila dia melebur dalam nama Tuhan, nama Allah Subhanahu wa taala. Wah jera arah murid Ibnu Arabi seolah-olah menungkan. Nah, pindah keluar. Wah nama Tuhan di gunung. Idza kana faniyan bil ismi, apabila dia melebur nama Tuhan, mahma ihtamma bisyai'in, kapan saja dia membutuhkan sesuatu itu pasti sesuatu itu ada. Pirang-pirang yang pasti na arah doang. Noh, pirang-pirang yang pasti na arah doang. Lebiran dengan melebur dalam nama Tuhan. Wah jera arah mekat sino di nahara sini. Pirang-pirang pelubung yang datang. Aku kupi datang aku pino. Dan aku senek berdatang senek ini bukan sendiri wah ini. Lalu menyebut selawat datang. Lagu pirang lemah kita mari disaikan. Kapan saja membutuhkan sesuatu pasti dia ada. Wa idza kana faniyan fi zat. Tingkat yang kedua wahai muridku kata Ibnu Arabi, kalau engkau melebur dalam zatnya Tuhan, wajra ara rasmi bentukmu, wajra anta jadi muridku, jera anta kosong atau tulungan. Idza kana faniyan fi zat, takawwana syai' alladhi yahtajuhu qabla alladhi yahtajuhu. Ada sesuatu itu sebelum dia membutuhkannya. Dia teman yang lawan juruangnya, dia teman melihat kupi-kupinya juga lagi mutang. Dia bilang dengan sebuah jadi hamba yang melebur dalam zat Tuhan. Siapa yang kena? Lamun dia teman lo jadi teman bau. Betima ada kuat tawajuh, ada kuat pelakipah. Terapa kali muli dengan lo. Lamun dia teman melebur dalam teman itu ini. Nah ini yang kita kaji. Perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, angka Rasulullah itu dalam bentuk berbagai macam mukjizat yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lamun Nabi Musa segi mukjizatnya, itu segi lamun Rasulullah tidak bisa kita hitung bagaimana mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu murid lamun tertulis, dia terkaji, dia ngajian tersebut dengan. Dapat badu. Maka luwe dengan ahli maaf ini karena forum kita sufi, orang-orang sufi itu. Wah lain ada seorang waliah namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Pada ketika dia berangkat haji ke Makkah Al-Mukarramah, dia seorang diri dengan rombongan orang, dia pakai unta sendiri. Di perjalanan Rabi'atul Adawiyah itu mati untanya, mati unta. Setelah mati untanya, dia berdoa kepada Allah. Doanya nah seperti dia mengintimidasi Allah. Maka di sini seolah-olah dia depan kalau Ta'ala kadang dengar. Tapi karena dia sudah melebur dalam nama Tuhan, melebur dalam zat Allah, cukup Rabi'atul Adawiyah mengatakan, ya Allah,
Engkau panggil aku menuju ke rumahmu, ke Ka'bahmu, untuk menunaikan haji, untuk beribadah kepadamu. Duluan ke. Dan engkau biarkan aku seorang diri, seorang wanita, dan seorang diri di tempat ini. Dan engkau matikan untaku di tempat ini. Di mana letak rahmat dan rahim ya Allah? Langsung ulas terus unta ini. Pas keling di mana letak rahmat dan rahim? Langsung ulas unta Yang ini. dapat batu ini nanti. Makanya dengan ahli sufi itu menganggap Isra Mi'raj itu bukan bohong. Dia ada cerita doang. Lagu ngumbe orang kata kita beruno. Aja beruno. Kalau kena garis, kalau Yang pun susah di bawah ngajian. kalah. Di bawah lagu lamun orang yang sampai ke makam itu dia kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Kelolosan. Cepat. Dia duna molah. Dia sudah nyampiang bukan tiang ini bukan cerita lagi. Sebenarnya harus kakar si dua ini bukan ada sejelo itu dua jelo itu. Garis Habib. Dua jelo lah. Kurang udah dua telur. Rubuh empat, macam lah. Lagu ia kun payah kun doa terbiang sedih Allah. Lagu mungkin batas di sini masih melebur dalam nama Tuhan, belum kepada zat Tuhan. Lama le zat Tuhan itu melebur. Dia teman dari waspekar itu jujur. Lagu alhamdulillah anak-anakku Aku dapat batu. Ruby udah datang. Kamu kemarin waktu beli hadrah itu kamu mau marawis. Kira kamu beli marawis. Alhamdulillah sudah ada marawis itu. Karena kan kita doang. Tapi yang marawis malaikat itu diberikan oleh Allah Subhanahu. Makanya oleh karena itu mudah-mudahan alhamdulillah marawis ada marawis kita diberikan. Ruby dari Mataram datang diutus oleh Allah Subhanahu. Menang-menang. Alladzi asra bi abdihi laila dalam suatu malam. Kata ulama tafsir Syekh Abdul Qadir Jilani dalam tafsir Al-Jilani mengatakan makna lailan itu pada ayat qita'ah minal lail, potongan malam, bukan seluruh malam. Siapa yang naik? Sampai hari malam dari kalam sini orang di sini sini datang ke kalam sini deh. Siapa yang menang? Orang yang sampai malam itu artinya gelap. Kita mulai. Apa makna gelap di sini adalah dia sudah buta hatinya kepada yang lainnya. Tidak terpandang dalam pikiran dan hatinya itu. Hanya yang terpampang dalam hati dan pikiran itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Batunya. Orang-orang yang sudah menempuh malam inilah yang berhak ilal Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa. Dari masjid ke masjid. Namanya. Itulah yang berhak masuk ke dalam masjid itu. Lamun dia masih ada terkotor, ada teriak untuk memasuki masjid Allah itu tidak akan mendapatkan berkah di sekelilingnya. Alladzi barakna haula. Harus terberi ke kelam, harus narik ke kelam ini oleh awak kan. Yang betara Isra dia ke kelam, pengarang Isra si bagus saja. Aja tebu jadi pandang. Siaran ke kelam ini lamun jarak 2 meter doang ditebu apa-apa. Apa maksudnya? Agen buta agen tersino selain daripada Allah. Enggak laras hanya Allah saja yang terpampang dalam diri kita. Huduruka qalbun bila dzikrillah. Selalu hadir hati kita kepada Allah tanpa ada keraguan sedikit pun kepada Allah. Itu sedikit malam. Lailam minal Masjidil Haram. Malam menempuh ke Masjidil Haram. Siaran masjid itu keutamaannya Apa pada 2 batu udah. coba jahit Udah dapat 2 batu kalau menang. Cepat ke mana batunya? yang pertama orang yang boleh menempuh masjid ke masjid itu pertama orang itu sudah menjadi hamba. Udah dapat 2 batu. Pertama dia menjadi hamba, yang kedua orang itu sudah mengenal namanya malam dalam diri. Baru aneh masjid, baru diperkelahi di sekeliling masjid itu. Dapat. Masjid tempat orang sujud. Pas tunggu ibadah itu saja sabda Nabi. Salatu fi masjid. Salat di masjidku itu afdalu min alfi salatin fi maswa. Lebih utama daripada salat 1000 kali sembahyang di masjid yang lain. Illal masjidil haram, illal masjidil haram, kecuali masjidil haram. Kena ini dia
Wa sholatum di Masjidil Haram, dan sholat di Masjidil Haram itu afdalu min mi'ati alfi sholatin fi masjiwah, lebih utama dari 100.000 sholat di tempat yang lain. Ayo. Ternyata ulama-ulama ahli sufi dalam tafsir sufinya itu, 3. siaran masjid itu baru mau 100.000 sholat atau 100.000 sholat ketika orang itu sudah tahu bahwa Allah memperjalankan dirinya, dia tahu bahwa di apa dia sudah menjadi hamba, dan yang ketiga yang perlu itu wah mengenal namanya malam. Lamun ngedo, jangankan satu sholat, satu jazbah min jazbati ahlil ma'rifah, satu tarikan napas dari orang-orang ahli ma'rifah itu khairul laka min ibadati sanati alfin, lebih baik daripada 100.000 ibadah, 1.000 tahun ibadah. Nah, sekedar napas kita saja sudah lebih baik daripada 100.000 kita ibadah, 1.000 kita ibadah dalam 100 tahun. Khairul laka min ibadati sanati alfin, lebih baik daripada ibadah 1 tahun, 100 tahun. Menuangkan kelebihan. Nah, apalagi orang yang sudah menjadi hamba ini ibadah sholat 1 rakaat, tidak perlu neta aning megahkan ukurannya karena kemampuan kita. Neta bau bisa aning Madinah karena keadaan ekonomi kita, cukup dengan di sini saja. Tapi dengan syarat yang perlu sudah menjadi hamba. Aja tuh jadi panjang Allah Ta'ala. Dan ini yang perlu kita kaji, baru kita memperoleh minal masjidil haram minal masjidil aqsa, artinya dari masjid ke masjid. Itu kelebihan. Nah, Bapak Ibu yang tiang hormati dan yang tiang muliakan, ini sekelumit ayat Al-Quran dari surah Al-Isra ini mudah-mudahan perlu yang perlu kita kaji. Mungkin orang kata bisa sekarang menjadi panjang yang baik. Dede dari pelajari doa pengende yang bilang gitu, dua itu yang lagu di samping pengadaan kasih Allah Ta'ala yang berbeda, karena kita belum bisa menjadi hamba. Yang paling utama itu bagaimana cara kita bisa menjadi Abdullah, menjadi hamba-hamba Allah. Karena hamba Allah ini lebih ciri-ciri dengan menjadi hamba Allah, orang-orang yang dicintai Allah, dengan sudah menangisi Allah. Lama sudah menang itu jadi insya Allah kita akan menjadi hamba Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, Faiza ahbabtuhu, kata Allah, apabila aku sudah mencintai hambaku itu, kuntu lahu sam'an, aku yang menjadi pendengarnya, wa basaran, aku yang menjadi penglihatannya, wa yadan, aku yang menjadi tangannya, wa mu'ayyidan, dan aku yang menjadi penolongnya. In sa'alani, jika hambaku itu minta mohon kepadaku, apa itu pasti aku akan berikan hambaku itu. Itulah yang disebut dalam hadis qudsi. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini dengan acara Isra dan Mi'raj besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua mudah-mudahan bisa menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekedar ini yang dapat yang sampaikan, sudah larut malam, menunggu jauh juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الأستاذ محمد جلال الدين MH وعليه أن يتفضل مشكورا. The fifth agenda, prayer, will be delivered by Al-Ustaz Muhammad Jalaluddin MH. The time for him. Acara kelima, doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Muhammad Jalaluddin MH. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini kita
dapat sama-sama hadir dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan acara pada malam ini mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna wa zurriyyatana wa man ahabbana fik min awfari ibadika innaka hazzan wa nasiban fi kulli khairin taqsimuhu fi hadzal yawm wa bima ba'dahu aw fi hadhihi al-lailah wa bima ba'daha min nurin tahdi bihi aw rahmatin tanshuruha aw rizqin tabshutuh aw durrin takshifuh aw durrin takshifuh Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma yassir ya mudabbir dabbir ya sahil sahil alaina kull asir bijahil basyirin nazir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بانتهاء الدعاء فانجحت برامجنا في هذا اليوم المبارك، وعلى اهتمامكم نقول شكرا جزيلا لليل البركة في هذه الحفلة. هيا بنا نختتم برامجنا بقراءة الحمد لله سويا. Well, ladies and gentlemen, after the prayer, so our agenda will be closed. And thank you very much for attention. But before closing our agenda, we realize that we have done many mistakes during bringing this agenda, so we apologize to you all. And now, let's close our agenda by reciting Alhamdulillah together. Bapak Ibu para tamu undangan beserta para hadirin semua, untuk mengambil barokahnya acara kita pada malam hari ini, marilah kita tutup dengan bersama-sama melafazkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini.